dari gerakan-gerakan dalam sholat. Dalam sholat itu gerakannya ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Demikian juga dalam hal zikir-zikirnya, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Merenungkan gerakan dalam salat bentuknya ada dua. Pertama, merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan yang sesuai sunnah. Modal utama untuk bisa melakukan ini adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat, seperti bagaimana cara melakukan takbiratul ihram yang sesuai sunnah, bagaimana cara sedekap yang sesuai sunnah, cara ruku yang benar, cara i'tidal yang benar, dan seterusnya. Mengapa harus sesuai sunnah? Karena secara umum manusia akan semakin yakin dengan amalan-amalannya jika amalan itu sesuai dengan praktek yang dilakukan panutannya. Sehingga jika Anda ingin gerakan salat Anda yakin benar, ikutilah praktek salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda kita tahu mahat bahwa Allah di dalam Al-Quran tidak pernah menjelaskan tata cara salat. Dia hanya memberikan isyarat dengan aqimus shalah, tegakkanlah salat, yuqimus shalah, dirikanlah salat, dan seterusnya. Allah hanya memberikan isyarat untuk mengambil penjelasannya, tata caranya di hadis Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Karena Rasulullah itu mahat, kalau mau diperumpamakan, dia adalah seperti Al-Quran yang berjalan. Segala praktek nyata yang ada di dalam Al-Quran, baik itu perintah maupun larangan, lihat pada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau pernah menegaskan hal ini dalam sabdanya, "Wa shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yaitu tatkala Rasulullah naik di atas mimbar, kemudian mempraktekkan salat, lalu disaksikan oleh sahabat di belakang. Kata kuncinya adalah jadikanlah gerakan salat kita berdalil. Tanyakan, ruku ini ada dalilnya, takbir yang seperti ini ada dalilnya atau tidak? Sehingga Anda bisa berpikir untuk melakukan gerakan sesuai sunnah ketika salat, baik laki-laki maupun perempuan. Insya Allah saya akan menyebutkan beberapa rincian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beberapa gerakan dalam salat. Hanya saja para pembaca yang ingin melihat lebih detail sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat, maka kami sarankan agar membaca buku Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Imam Muhammad Nasir Al-Albani. Ini kitab yang membahas khusus ummahat tentang apa? Tata cara salat, yang itu diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Adapun kitab-kitab fikih yang lain, setiap kitab fikih itu pasti membahas tentang salat. Cuma dari sisi apanya umat? Dari sisi hukum-hukumnya, rukunnya, syaratnya, pembatal-pembatalnya. Kalau ini lebih pada praktek. Buku ini termasuk salah satu karya ilmiah yang menginspirasi saya untuk belajar salat lebih serius. Alhamdulillah sudah banyak edisi terjemahan bahasa Indonesia, mau yang tebal atau yang tipis ada. Kedua, merenungkan makna dari setiap gerakan yang dilakukan.
Jadi merenungkan gerakan-gerakan meliputi apa tadi umat, memperhatikan apakah takbir, ruku, sujud dan yang lainnya sesuai sunnah. Yang kedua, memperhatikan bahwa setiap gerakan itu pasti terkandung hikmah di dalamnya. Allah menurunkan syariat salat dipenuhi dengan hikmah, sehingga setiap gerakan yang dilakukan hamba hakikatnya mengandung banyak makna dan hikmah, meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya. Hikmah itu maknanya adalah wadu'u syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau makna yang lain, hikmah adalah alasan pensyariatan perbuatan tersebut. Alasan pensyariatan perbuatan tersebut. Secara garis besar ummahat, bahwa salat itu dia adalah illatun ta'abudiyah. Alasannya karena kita hanya diperintah untuk beribadah tanpa mengetahui alasannya untuk apa. Apakah untuk menyehatkan badan, ataukah untuk menenteramkan hati, atau apa? Ini tidak disebutkan. Kita hanya dituntut untuk menjalankan, pasti ada maslahat yang akan kita dapati di dunia maupun di akhirat. Di kesempatan kali ini kita akan melihat lebih dekat gerakan demi gerakan dalam salat, sebagaimana hikmah dan makna yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama adalah hikmah dan makna berdiri ketika salat. Untuk salat wajib, posisi berdiri merupakan rukun salat. Adapun untuk salat sunnah ummahat, ini bukan rukun ya. Ummahat mau salat sunnahnya sambil duduk tanpa ada sakit gitu, tanpa ada uzur, boleh. Contoh, ummahat mau salat tahajud atau salat tarawih, imamnya bacaannya 1 rakaat 1 juz, maka ummahat bisa sambil duduk. Bisa sambil duduk meskipun nggak ada yang sakit di tubuhnya. Beda dengan salat wajib, ini harus apa? Berdiri. Allah perintahkan orang yang salat untuk berdiri melalui firman-Nya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan salat usta. Usta ini adalah salat pertengahan antara siang dan malam, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam keadaan tenang. Ayat ini turun ummahat sebagai bentuk teguran bagi para sahabat yang salatnya itu masih ngobrol, masih berbicara satu sama lain. Paham? Yang ini ngobrol sama yang ada di samping kirinya, samping kanannya. Maka dari sini turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Maka dari situ para sahabat tidak ada lagi yang berbicara di dalam salat. Di sini perintah wa qumu, berdirilah karena Allah dalam keadaan tenang. Sementara dalil dari hadis disebutkan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jam." Salatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduknya ini diselonjorkan kakinya ummahat ya. Kalau nggak bisa maka dilipat gitu. Fa illam tastati, kalau tidak mampu lagi fa ala jambin,
berbaring miring, kayak kita apa Umahat, kayak kita berbaring ke sebelah kanan, kayak orang dimasukkan ke dalam liang lahat itu Umahat. Nah kalau nggak bisa miring kayak gini nanti terlentang, nggak bisa lagi terlentang, mungkin dalam keadaan hanya mengisyaratkan dengan mata. Kalau tidak bisa lagi nanti datang tetangga mensolati. Paham Umahat? Menunjukkan bahwa sholat ini adalah ibadah yang terikat dengan kehidupan. Kapan kita stop sholat? Kalau kita meninggal dunia. Nah di sini ada perintah sholat dalam keadaan berdiri. Ketika orang itu berdiri, maka dia menghadap kepada Allah dengan jiwa dan raganya. Karena itu pada saat berdiri sholat, kita diperintahkan untuk tunduk menghadap ke tempat sujud. Ketika Nabi SAW mengerjakan sholat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Meskipun boleh Umahat menghadapkan pandangannya ke depan, menghadapkan pandangannya ke depan. Karena para sahabat sholat itu memperhatikan jenggot Rasulullah bergerak-gerak, menunjukkan mereka melihat ke depan kan. Nah, boleh juga menoleh ke kiri atau ke kanan kalau itu ada keperluan. Beliau SAW juga melarang orang yang sholat sambil melihat ke atas. Ini yang dilarang, ke atas. Wallahu alam, larangan alasan pelarangannya nggak disebutkan. Renungkan bahwa ketika Anda berdiri pada saat sholat, Anda sedang melaksanakan perintah Allah sebagaimana disebutkan di surah Al-Baqarah. Renungkan bahwa saat ini kita sedang menghadap Allah di dunia dan nanti kita akan menghadap Allah di akhirat. Ini hikmahnya Umahat, di mana kita sholat dalam keadaan berdiri itu sebagai bentuk latihan untuk menghadapi kondisi di mana kita tidak bisa duduk. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Mutaffifin. Nanti Umahat bisa lihat ayatnya, ayat berapa? Yauma yakumu nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri seluruhnya menghadap Rabb semesta alam. Di kondisi ini Umahat nggak ada satupun manusia yang duduk, apalagi santai-santai bersandar, duduk gitu. Nggak ada, semuanya berdiri. Kok mereka mampu untuk berdiri lama? Padahal satu orang itu bisa ratusan ribu tahun dihisab. Sementara manusia miliaran jumlahnya yang dihisab di padang mahsyar. Maka Allah berikan kemampuan mereka untuk berdiri. Karena tidak ada satupun yang duduk. Nah kita sebagai seorang muslim dilatih di dunia ini dengan beribadah dalam keadaan berdiri. Apakah itu di saat sholat, di saat tawaf, di saat sa'i, lempar jumroh. Ini dalam kondisi apa Umahat? Berdiri. Menghadap Allah untuk menerima hisab. Ada yang dimudahkan, ada pula yang mengalami kesulitan. Berharaplah kepada Allah sebagaimana Allah memudahkan kita untuk berdiri menghadapnya ketika sholat pada saat di dunia. Semoga dengan ini Allah akan memudahkan kita menghadap kepadanya di hari kiamat dalam keadaan berdiri. Sebaliknya, orang yang tidak mau berdiri menghadap Allah ketika di dunia dengan melaksanakan sholat, dia akan mendapatkan kesulitan ketika menghadap Allah di akhirat. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal yang dia lakukan.
Allah berfirman, walau tara idzal zalimuna mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Andaikan kamu melihat ketika orang zalim menghadap kepada pencipta mereka, maka sesama orang zalim itu akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali menggambarkan ketakutan para ulama di masa silam ketika mereka berdiri menghadap Allah. Nah, silakan diharokatin umat. Wa kanal ulama'u idza qama ahaduhum fis salati haba ar-rahmana azza wa jalla ayyashudza nadharahu aw yaltafita aw yaqlibal hasa aw ya'basa bi syai'in aw yahdusa ya'ni nafsahu bi syai'in minad dunya. Coba kayak gini semua umahat ya, diharokati semua. Kok separuh-separuh? Illa nasiyan madama fi salatihi. Saya sudah SMS langsung ke penulisnya umahat untuk memberikan saran agar diharokatin aja sekalian. Tapi kata beliau, ini metode kami dalam penulisan gak mengharokati yang seperti ini. Dulu di antara ulama, ketika mereka berdiri melakukan salat, mereka merasa takut kepada Ar-Rahman, tak kala ketika pandangannya melenceng, menoleh, bermain kerikil, atau bermain apapun, atau mengobrol dengan batinnya dalam masalah dunia. Kecuali jika dia lupa selagi masih salat. Jadi kesimpulannya umat bahwa hikmah atau makna berdiri ketika sholat adalah mendidik kita atau melatih kita untuk menghadapi kondisi di mana kita harus berdiri semuanya di padang mahsyar. Yang kedua, memahami makna mengangkat tangan ketika bertakbir. Mengangkat tangan dilakukan oleh Nabi SAW ketika takbiratul ihram. Ini hukumnya wajib. Ketika ruku, ketika i'tidal, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari duduk tasyahud awal, menuju rakaat ketiga.
Berarti ada berapa tempat ini umat disebutkan? 1, 2, 3, 4. Ada lagi satu di sana umat, yang kelima, yaitu ketika bangkit untuk menyempurnakan yang kurang. Bangkit untuk menyempurnakan yang kurang. Kita mengangkat tangan. Ada lagi di sana umat, tapi ini jarang dipraktekkan ya. Ketika bangkit dari sujud dan akan sujud. Di antara dua sujud. Bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, kemudian turun lagi. Tapi ini jarang ya umat ya. Nanti kelihatan aneh kalau kita praktekkan. Nah, kalau sesuatu yang sunnah umahat menimbulkan gejolak, perpecahan, sebaiknya sunnah itu tidak dilaksanakan dulu. Karena untuk menjaga ketentraman, kenyamanan bersama, maka sunnah bisa tidak dilakukan dulu untuk beberapa waktu. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya terkadang setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga. Daun telinga bagian atas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Adalah Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya apabila dia memulai salat. Dari Malik bin Al-Huwairisi, beliau menceritakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' hatta balagata furu'a udhunaihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, dan ketika i'tidal bangkit dari ruku hingga setinggi daun telinga. Karena itu pada saat kita mengangkat tangan, tanamkan pada diri kita bahwa kita sedang melaksanakan dan melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah mengangkat tangan. Jadi hikmah nanti yang disebutkan di sini umahat ada 8. Semuanya itu berdasarkan istimbat ya. Istimbat itu pengambilan hukum yang bukan didasari oleh nasun sharih, nas yang nyata, yang jelas, tapi hanya faedah yang digali oleh ulama kita dalam memahami hadis-hadis yang datang. Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hikmah mengangkat kedua tangan ketika sholat. Imam An-Nawawi, Abu Zakaria, dalam Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab menyebutkan beberapa hikmah mengangkat tangan ketika takbir. Beliau berkata, Anis Syafi'i daumat annahu shollah, ya-nya itu dihapus saja umat ya, enggak usah pakai ya. Karena kalau pakai ya nanti dibacanya sulliyah. Ya-nya dihapus. Annahu shollah bijambi Muhammadi ibnil Hasani, bijambi Muhammadi ibni al-Hasani. Farofa'a asy-Syafi'iyyu yadaihi. Farofa'a asy-Syafi'iyyu yadaihi lirruku'i walirraf'i.
minhu. Faqala lahu Muhammadun, faqala lahu Muhammadun, lima rafa'ta yadaika, lima rafa'ta yadaika. Faqala Syafi'iyyu, dikasih hamzah itu mahat ya, dikasih hamzah di bawah alif, i'dhaman, i'dhaman. Li jalalillahi, li jalalillahi ta'ala. Ta'ala itu dihapus ya-nya ya, gak usah pakai ya. Ta'ala. Wattiba'an, wattiba'an li sunnati rasulihi. Wa roja'an li sawabillahi. Sudah umat, ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada ya. Dari Imam Syafi'i, Syafi'i ini Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, annahu shalla, bahwasanya dia salat di samping Muhammad ibn Hasan. Muhammad bin Hasan ini umat adalah murid dari Abu Hanifah. Abu Hanifah itu namanya adalah Nu'man bin Sabit. Jadi Imam Syafi'i itu tidak ketemu dengan Abu Hanifah. Kenapa? Karena pas matinya Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Di tahun yang sama 150 Hijriah, lahir Syafi'i, meninggal pula Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i hanya ketemu dengan murid-muridnya. Farofa, lalu Imam Syafi'i mengangkat tangan pada saat ruku dan i'tidal. Lalu Muhammad bin Hasan bertanya kepadanya, mengapa Anda mengangkat tangan? Pertanyaan untuk ngetes ini, bukan untuk mencari sesuatu yang dia tidak ketahui. Maka Imam Syafi'i menjawab bahwa itu dalam rangka mengagungkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan mengharap pahala dari Allah. Jadi Imam Syafi'i Mahat di sini menyebutkan 3 hikmah dari mengangkat tangan di dalam sholat. Kemudian An-Nawawi melanjutkan, wa qala at-Tamimiyyu, min ashabina, ditambah hamzah itu mahat di atas alif itu, min ashabina, fi kitabihi at-tahriri, fi kitabihi at-tahriri, fi syarhi sahihi muslimin. Nanti kalau sudah terbiasa mengharokati umahat, insya Allah bisa lancar baca kitab gundulnya. Karena ini metode orang-orang NU dalam belajar, mereka talaki mengharokati dari gurunya, nanti terbiasa. Sudah tahu, oh pasti setelah fi itu harus kasroh, oh pasti setelah ini harus ini. Fi syarhi sahihi muslimin,
Minan nasi man qala. Coba perhatikan ummahat, sama hurufnya min sama nun, cuma kok dibaca beda. Ini dibaca min, ini dibaca man. Minan nasi man qala. Minan nasi man qala. Raf'ul yadaini ta'abbudun. Raf'ul yadaini ta'abbudun. La yaqilu maknahu. La yaqilu maknahu. Wa minhum man qala. Huwa dikasih hamzah lagi tuh mat di bawah alif. Huwa isyaratun. Huwa isyaratun ila tauhidi. Wa qala al-muhallabu Ibnu Abi Sofroti al-Maliki, dikasih ya itu mat di bawah alif bengkoknya. Sofroti al-Maliki fi syarhi sahihil Bukhari. Fi syarhi sahihi al-Bukhari. Hikmatu raf'i indal ihrami. Hikmatu ar-raf'i inda al-ihrami. Dikasih hamzah lagi tuh mahat di bawah alif itu. Al-ihrami alla ayyarahu man la yasma'u. Ayyarahu man la yasma'u at-takbirah. Faya'lamu dukhulahu fis salati. Fayaktadi bihi, dikasih titik dua itu mahat ya di bawah alif bengkok itu. Fayaktadi bihi. At-Tamimi, ulama madhab Syafi'i, dalam kitabnya At-Tahrir Syarah Sahih Muslim mengatakan, ada sebagian orang yang mengatakan mengangkat kedua tangan ketika takbir termasuk ibadah yang tidak bisa dilogikakan maknanya. Tidak ada hikmahnya. Ada juga yang mengatakan mengangkat tangan itu isyarat tauhid, menunjukkan keesaan Allah. Sementara Al-Muhallab ulama Maliki dalam Syarah Sahih Bukhari mengatakan hikmahnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah untuk memperlihatkan orang yang tidak mendengar imam, baik karena dia tuli atau karena dia jauh jaraknya dari imam. Maka dengan mengangkat tangan itu penanda bahwa sholat sudah dimulai.
agar dia tahu bahwa imam sudah memulai sholat sehingga bisa dia mengikutinya. Di sini ada berapa hikmah umahat disebutkan? Hikmah mengangkat tangan ada 2. Yang pertama, isyarat tauhid. Yang kedua adalah memperlihatkan orang yang tidak mendengar takbir bahwa sholat sudah dimulai. Imam Nawawi menyebutkan pendapat lainnya, wakilah huwa istislamun wa inqiyadun wa kanal asiru. Itu dikasih hamzah umahat ya. Wa kanal asiru idza ghalaba madda yadaihi alamatan li istislamihi. Wakilah huwa isyaratun, dikasih hamzah lagi nih, huwa isyaratun ila torhi umuri, dikasih hamzah lagi tuh mahat, umuri ad-dunya. Wal ikbalu bikulliyatihi. Ada juga yang mengatakan itu tanda bahwa dia pasrah dan tunduk. Karena tawanan ketika kalah, dia mengangkat kedua tangannya sebagai penanda dia pasrah, menyerah maknanya umat. Ada juga yang mengatakan ini adalah isyarat bahwa dia telah melepaskan semua urusan dunia dan siap menghadap dalam sholatnya kepada Allah. Berarti di sini ada berapa disebutkan umat? 1, 2, 3. Jadi totalnya semua 8. Jadi 3 tambah 2 tambah 3 sama dengan 8. Jika kita hitung, An-Nawawi menyebutkan 8 hikmah. Dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika takbir. Coba kita sebutkan secara berurutan umahat. Yang pertama adalah i'dhaman atau ijlalan, pengagungan kepada Allah. Yang kedua ittiba'u, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga roja'un li sawabillah, mengharap pahala dari Allah. Yang keempat isyaratut tauhid. Yang kelima ru'yatu liman lam yasma', memperlihatkan orang yang tidak bisa mendengar suara takbir. Yang keenam adalah istislam, pasrah. Yang ketujuh al-inqiyad, tunduk. Yang kedelapan torhu umurid dunia, melempar perkara dunia dan siap menghadap Allah. Nah itu umahat 8 hikmah.
Ada lagi yang disebutkan Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bahwa raf'ul yadain, mengangkat tangan itu adalah zinatus shalah, keindahan salat. Paham? Keindahan salat. Kalau berdiri saja tanpa ada gerakan-gerakan tangan, ini kurang indah. Semoga dengan memahami ini kita semakin semangat dalam mengamalkan sunnah dalam mengangkat tangan. Ada yang mau mengulang ummahat? Satu orang bacakan yang telah kita sebutkan. Ada 9 ya. Yang pertama apa tadi? Mengharap pahala. Terus memerintahkan pada orang yang tidak mendengarkan takbir, pasrah tunduk, melemparkan perkara dunia, dan siap menghadap Allah. Yang terakhir yang 9, menghiasi keindahan salat. Ahsanti. Yang ketiga, merenungkan makna bersedekap di dada. Bersedekap nanti ummahat bisa di atas perut, bisa juga di atas dada. Bersedekap merupakan salah satu yang disyariatkan dalam salat. Nabi SAW bersabda, "Umirna ma'asyiral anbiya'i an nu'ajjila iftarana wa nu'akhkhira suhurana wa nadriba bi aymanina ala syama'ilina fis shalah." Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Makna menyegerakan di sini ummahat, ketika masuk waktu maghrib berbuka. Karena kebiasaan orang musyrik adalah mereka berbuka puasa itu ketika waktu isya masuk. Paham? Kita ketika tenggelam matahari, maka kita berbuka. Ini namanya apa ummahat? Takjil. Bukan onde-onde takjil itu ya. Tapi apa? Menyegerakan berbuka. Wa nu'akhkhira suhurana, dan kita mengakhirkan sahur. Ini juga sunnah ummahat. Kalau sekiranya azan sekitar jam 5, maka mungkin jam 5 kurang 5 menit atau 10 menit kita baru buka, baru sahur. Di antara hikmahnya agar apa? Agar tidak cepat lapar. Coba kalau kita sahur jam 2 ummahat, terus tidur lagi, terus bangun untuk sholat subuh, kira-kira apa yang terjadi ummahat? Baru jam 7 sudah keroncongan kan? Sudah kelaparan. Nah, ini yang meletakkan tangan di atas tangan kiri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Berarti syariat ini ummahat berlaku untuk seluruh para nabi dan seluruh para rasul ketika mereka sholat. Karena itu renungkanlah bahwa kita, ketika Anda bersedekah pada saat sholat, hakikatnya Anda sedang melaksanakan salah satu perintah Allah kepada para nabi. Cara bersedekah sesuai sunnah ada 2. Biasanya kita ummahat bersedekah itu di saat hidup maupun mati ya. Ketika ada orang mati disedekapin juga. Memang mau sholat, enggak, diirsal saja tangannya, enggak usah disedekapin. Telapak tangan kita diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak
tangan kiri. Tahu kan ummahat mana telapak, mana ini? Akan diletakkan gitu saja tanpa apa? Tanpa digenggam di atas telapak tangan kiri. Pergelangan tangan kiri atau hasta kiri. Tahu kan hasta antara pergelangan hingga siku? Ini namanya hasta. Dalilnya adalah kisah yang disampaikan Wa'il bin Hujr ketika melihat Nabi SAW melaksanakan sholat. B. Telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Anda bisa memilih posisi ketika bersedekap secara bergantian agar tidak hanya satu posisi saja, dalam rangka menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisa membuat sholat kita cenderung bergerak otomatis tanpa dipikirkan sebelumnya. Jadi kalau kita mau, saya mau bersedekap dengan cara yang ini, cara yang itu, berarti apa? Kita membawa pikiran kita di dalam sholat. Berbeda ketika Anda telah mengetahui ada beberapa sunnah dalam masalah ini, Anda akan berpikir untuk memilih terlebih dahulu. Dan ini akan menambah porsi khusyuk ketika sholat. Karena Anda memikirkan kondisi, konten sholat. Bersedekap termasuk bentuk al-khudu, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pernah ditanya apa yang dimaksud ketika melakukan sedekap ketika sholat. Jawab beliau, huwa dhullun baina yadai azizin. Itu adalah bentuk ketundukan di hadapan zat yang maha perkasa. 4. Menghayati makna ruku ketika sholat. Ruku termasuk unsur penting dalam sholat. Karena itu di beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menyebut sholat dengan ruku. Di antaranya firman Allah Ta'ala, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ruku yang dimaksud dalam ayat ini adalah melaksanakan sholat. Allah menyebutkan sebagian dari perbuatan sholat untuk menunjukkan keseluruhan. Tidaklah Allah dan Rasul yang menyebutkan sebagian dari perbuatan, menunjukkan bahwa perbuatan itu yang paling penting. Kita tahu bahwa haji ada 4 ya rukun dari rukun-rukun haji. Tapi yang Rasulullah tekankan adalah al-hajju arafah. Haji itu ukuf di Arafah. Ketika orang itu ada yang haji tapi nggak sempat ukuf di Arafah tanggal 9, maka hajinya tidak sah. Meskipun dia sempat melaksanakan romyu, mabit, kemudian tawaf, sa'i, tidak dianggap dia menggugurkan hajatul Islamnya. Bahkan kata ruku dijadikan sebagai standar untuk menyebutkan satuan kuantitas sholat, bilangan sholat. Kita mengenal istilah rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, yang itu diambil dari kata ruku. Padahal gerakan sholat ada banyak sekali. Ada berdiri, sujud, duduk. Namun syariat tidak menyebut sholat 2 sajadah atau 4 jalasat. Namun syariat menyebut dengan 2 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Ruku didefinisikan oleh Al-Asfahani, ar-ruku'u al-inhina'u
Fataratan yusta'malu fil hayati al makhsusati fis salati kama hiya wataratan fit tawadu'i wattadalluli Ruku secara bahasa artinya menunduk. Terkadang digunakan untuk menyebut gerakan ruku dalam sholat. Terkadang untuk sinonim kata tawadu. Sinonim itu apa Umahat? Maknanya persamaan kata ya. Lafadznya saja yang berbeda tapi maknanya sama. Dan ketundukan. Orang kafir ketika diperintahkan untuk ruku. Allah berfirman, wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ketika mereka diperintahkan untuk ruku, mereka tidak mau ruku. Kenapa? Karena mereka tahu kalau ruku kepada Allah berarti apa? Menundukkan diri. Menghinakan diri kepada zat yang agung. Mereka yang tidak mau ruku diancam oleh Allah akan celaka kelak di hari kiamat. Karena itu ketika kita melakukan ruku, sadari bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah yang diingkari oleh orang kafir. Sehingga kita berharap bisa selamat dari azab, tidak sebagaimana orang kafir yang diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruku ini umat hanya untuk Allah. Tidak boleh kita membungkukkan diri di hadapan manusia. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jepang itu, orang-orang Thailand, mereka menundukkan diri di hadapan pemimpin, di hadapan orang tua dan seterusnya. Kita juga kalau tabe-tabe umahat nggak boleh sampai apa? Sampai ruku gitu, membungkukkan badan. Ya lewat-lewat gitu saja. Oh kurang adab ini Ustaz. Enggak, adab itu kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dia bertentangan dengan syariat, maka syariat didahulukan daripada adab. Menghayati makna sujud ketika sholat. Sujud merupakan posisi gerakan dalam sholat yang paling menunjukkan ketundukan seorang hamba di hadapan penciptanya. Ketika sujud, seorang hamba meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu wajah dan kepalanya, di lantai yang sejajar dengan kakinya. Sebagai balasannya Allah mendekat kepada hambanya. Semakin banyak kita sujud umahat, maka semakin dekat pula Allah dengan kita. Kedekatan apa ini? Apakah kedekatan zat? Maka jawabannya tidak. Kedekatan pertolongan, ilmu dan yang lainnya. Ketika mereka sedang bersujud di hadapannya, sehingga doanya ketika itu lebih berpeluang untuk diijabahi oleh Allah. Coba umahat kalau ada orang dekat-dekat dengan presiden gitu, dekat-dekat dengan gubernur, wali kota, anggota dewan, kira-kira apa umahat? Mudah nggak dia mengajukan sesuatu dan pengajuannya itu diterima? Mudah kan? Karena sedang dekat. Maka untuk
mudah dapat proyek-proyek gitu, semenisasi dan yang lainnya, maka dekat dengan pemerintah. Kalau mau mudah dikabulkan doanya, maka dekat-dekat dengan Allah yang maha dekat kepada hambanya di saat hambanya itu sujud. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu birrabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a." Karena kesempatan kita dekat ummahat di saat sujud, maka manfaatkan dengan apa? Banyak meminta. Ya Allah, jadikan suamiku tidak poligami lagi. Boleh. Jadikan suamiku, akulah satu-satunya yang dicintainya di muka bumi ini. Istri dunia dan akhiratnya. Silahkan minta ummahat, karena doa itu adalah cara yang paling mudah untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di akhir surah Al-Alaq. Fasjud wa qatarib. Sujudlah, maka engkau mendekat dengan Rabb. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa semua makhluk bersujud kepadanya. Allah berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ar min dabatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan sujud itu ada dua. Sujud yang nilainya ibadah, itulah sujud yang dilakukan oleh orang yang tunduk kepada Allah, pelakunya berhak mendapatkan pahala darinya. Seperti sujudnya seorang mukmin kepada Allah di saat sholat. Yang kedua adalah sujud taskhir, yaitu sujud yang maknanya ketundukan. Itulah sujud yang dilakukan semua makhluk, ikan, binatang, pohon, gunung, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, karena mereka semua adalah hamba Allah. Ada yang ketiga lagi ummahat, yaitu sujud pengagungan, sujud penghormatan. Inilah yang dilakukan oleh orang tua Nabi Yusuf alaihi salam. Demikian juga saudara-saudaranya tak kala mendapati Nabi Yusuf di Mesir, lalu mereka apa? Sujud menghormati Nabi Yusuf. Ini bukan sujud ibadah. Ini juga yang Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Ya, sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Dan ini berlaku untuk apa ummahat? Untuk syariat sebelum syariat Nabi Muhammad. Adapun syariat Nabi Muhammad enggak boleh sujud penghormatan kepada manusia. Kata Rasulullah, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang itu sujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Iblis dimurkai Allah karena dia menolak ketika diperintahkan untuk bersujud, sampai dia menangis ketika ada seorang muslim yang melakukan sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam sajadata fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyannar." Sehingga sujud yang kita lakukan akan membuat setan semakin terhina. Kenapa? Karena kita tunduk. Setan atau kepalanya iblis itu adalah mereka enggan karena sombong. Wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyayatin. Jika ternyata dia salat 4 rakaat, maka kedua sujud sahwi. Itu sahwi ya ummahat ya. Sahwi. Itu akan menghina setan. Hadis ini berlaku bagi mereka yang ini ummahat ragu.
apakah sholatnya 4 rakaat atau 5 rakaat. Ketika ada orang sholat ragu gitu, maka dia ambil bilangan yang terkecil. Kalau 4 dan 5 maka dia ambil 4. Kemudian dia apa umahat? Sujud sahwi setelah salam. Nah, demikian